Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Pak Ihsan di channel Ihsan Tani. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini bahasan tepatnya di lahan bunga kol PM 3000 Pak Ihsan, yang sekarang untuk di kegiatan pagi hari ini insya Allah Basan akan melakukan pemupukan. Ini pemupukan yang keempat di bunga kol ini, dan yang di sana pemupukan yang ketiga, karena ada dua penanaman, ada dua usia teman-teman. Nah ini perlu Basan informasikan, jadi kemarin ada kesalahan teknis di akun Basan sendiri, kita upload videonya hilang semua, kehapus semua teman-teman. Jadi pemupukan yang kedua, yang ketiga, yang keempat ini hilang semua teman-teman. Terus penyemprotan pun hilang. Nah ini hanya untuk melengkapi biar nanti pemupukannya komplit. Jadi nanti Basan akan melakukan pemupukan yang ketiga, dimulai dari yang ketiga. Yang pertama sudah Basan update, yang kedua nanti Basan sebutkan di sana, yang ketiga ini. Nah ini yang keempat, cuman kita spill yang ke sana saja biar pemupukannya agak lengkap teman-teman. Ini alhamdulillah pertumbuhannya sudah sangat subur sekali. Ini di lahan bekas ya, di lahan bekas cabai, bunga kol pun bisa tumbuh subur. Nah langsung saja ke intinya. Jadi ada masalah kemarin memang di masalah akunnya, jadi videonya hilang semua teman-teman ya, jadi harap dimaklumi. Oke, kita spill ke sana untuk di pemupukan yang ketiga di tanaman bunga kol PM 3000 ya. Ini lahan yang masih satu lahan sebetulnya, cuman beda usia teman-teman. Ini usianya sekitaran 16 24-an 24 HST teman-teman, kurang lebih nih ya di lahan ini. Nah ini untuk pemupukan yang ketiga ya, ini untuk pemupukan yang ketiga teman-teman. Nah ini untuk pemupukan yang ketiga di tanaman bunga kol di fase pertumbuhan. Untuk pupuk pertama seperti biasa ada Pak Mimun yang membantu pekerjaan Baisan setiap harinya. Ini untuk pupuk yang pertama kita aplikasikan, nah itu NPK compaction. Nah itu dikasih sekitar 350 gram untuk di pemupukan yang ketiga. Terus KNO3 merah itu dikasih untuk di pemupukan yang ketiga 5-6 sendok makan. Dikasih 6 sendok nggak apa-apa teman-teman. Nah itu pupuk masa pertumbuhan, 5 sendok bisa, 6 sendok bisa ya, pokoknya dari awal sudah kita aplikasi. Nah untuk di pemupukan awal kita dulu pakai itu ditakar semua saja teman-teman. Dulu kita pakai untuk pemupukan pertama NPK nya itu ya, Basan sepil sekalian saja. NPK nya itu kita pakai 200 gram untuk pemupukan pertama ya, 200 gram NPK compaction. Nah ini untuk NPK sekali lagi teman-teman, bisa NPK compaction 16-16, NPK Ponska juga bisa. Pokoknya cari yang paling mudah didapat di daerah teman-teman semua. Yang penting kandungannya saran Baisan stabil antara NPK nya, jangan pakai NPK yang tinggi kalium di usia vegetatif ya. Terus KNO3 merah kita spill yang pertama, pupuk pertama 2-3 sendok. Nah kemarin kita yang di lahan ini pakai 2 sendok. Terus untuk di pemupukan yang kedua, nah ini yang tidak ada videonya teman-teman, itu NPK nya kita kasih 250 sampai 300 gram ya, karena kira-kira menggunakan sendok itu, kalau ditimbang ya lebih bagus teman-teman ya. Itu di pemupukan yang kedua 250 sampai 300 gram. Nah KNO3 merahnya yang kedua itu kemarin kita aplikasikan 4 sendok makan ya, 4 sendok makan teman-teman. Jadi pertama 2 sendok, 4 sendok. Nah ini 6 sendok bisa, 5 sendok bisa, pokoknya tidak apa-apa karena itu nitrogen dari nitrat. Jadi bagus aplikasi
pupuk pelengkap lah bisa dikatakan, bagus dan mudah terserap oleh tanaman. Itu untuk pupuk yang kedua. Dan yang ketiga ini dikasih sekitar 300 sampai 350 gram untuk NPK. KNO 3 merah itu dikasih berapa Bang tadi? 6 sendok ya, 6 sendok bisa, 5 sendok bisa. Lihat kondisi tanaman. Ini tanamannya juga lahan bekas ini teman-teman. Ya, wah, bagus. Nah, itu ya untuk di pemupukan yang ketiga. Yang kedua juga sudah pesan sebutkan tadi, diaduk, dilarutkan terlebih dahulu, baru nanti setelah larut kita kocorkan ke tanaman. Nah, untuk dosis per pohonnya pun itu berbeda teman-teman. Dari awal kita untuk dosis awal dikasih sekitar 50 sampai 60 ml per pohon. Itu untuk pemupukan awal. Yang kedua kita kasih kira-kira 80 sampai 90 ml per pohon. Yang ketiga ini nanti kita aplikasikan sekitar 190 sampai 100 ml per pohon untuk di pemupukan yang ketiga. Nanti untuk pemupukan selanjutnya yang keempat juga kita tambahkan lagi teman-teman. Nah, ini bunga kol sebetulnya kalau untuk dari segi pemupukan mudah dan juga simpel, tidak pakai menggunakan pupuk yang mahal-mahal juga bisa teman-teman ya. Pakai Tosca juga bisa, pakai pokoknya NPK yang itu juga bisa, atau ditabur juga bisa. Misal contohnya yang ini, kita lahan yang ini sudah kita tanam, sudah kita kocor kemarin maupun pertama, takarannya juga sama. Nah, kalau tidak pakai mulsa seperti ini bisa ditabur atau ditugal di lubang sampingnya. Tapi nanti saran besan kalau untuk pupuk susulan, nah usia segini 20 sampai 25 ditabur agar lebih batangnya lebih kuat, besar dan juga subur. Tapi kalau ini nanti mainnya nanti masih sistem kocor sampai 20 sampai 25 KST ya. Ini sambil nunggu sudah larut nanti kita aplikasikan ke tanaman. Jadi jelas ya, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman untuk masalah pemupukan ini. Mungkin perawatan ini juga videonya kehapus 2 kemarin. Jadi video kemarin itu penyemprotan menggunakan Ambition, terus bahan aktif ivermectin benzoat, terus ada juga nutrisi dari Agroking untuk pertumbuhan, terus ada juga insektisidanya ada Topdor. Itu 2 kemarin. Kondisional biasanya hama yang menyerang pada tanaman bunga kol ini yaitu pasti menyerang itu adalah satu, yaitu hama ulat. Nah, itu jangan sampai ada hama ulatnya. Kalau ada hama ulatnya nanti bunganya tidak bagus teman-teman ya. Kalau fungisida tetap kita aplikasikan tapi tidak rutin, paling tidak aplikasi dalam satu musim tanam sekitar 3 sampai 4 kali aplikasi. Itu pun kondisional dengan bahan aktif tertentu teman-teman ya. Ini tinggal kita kocorkan ke tanaman. Ini dosisnya, dosis aplikasi ya, maaf. Dosis aplikasi sekitar dikasih 90 mili teman-teman, 80 sampai 90 mili atau mungkin 100 juga bisa, tapi jangan kebanyakan sih. Kira-kira 90 milian per pohon ya, kira-kira temannya, karena memang tidak bisa tepat menggunakan jerigen kocor ini. Nah, kurang lebih segitu teman-teman untuk di pemupukan yang ketiga. Ini untuk dosis per pohonnya sih sebetulnya tidak terlalu berpengaruh, yang penting dosis pupuknya saja itu teman-teman. Yang sudah sering bahas itu kalau untuk di pemupukan awal sebisa mungkin dosis yang paling rendah, sampai nanti di pemupukan kedua ketika kita naikkan dosis pupuknya, dosis per pohonnya juga kita naikkan, cuman ya tidak terlalu berpengaruh apabila kebanyakan ataupun terlalu sedikit. Itu saja sih. Oke, mungkin jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baisan bisa ditanyakan saja di kolom komentar, dan insya Allah Baisan akan respon secepatnya. Dan tentu jangan lupa supportnya dengan tekan tombol like, subscribe, share juga ke media sosial teman-teman semua, agar nanti channel Lisan Tani semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah. Oke, mungkin cukup sekian dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.